sebuah film yang katanya diambil dari kisah nyata. Kita semua tahu bahwa film Titanic adalah film terbaik pada masa itu. Sebuah film yang sukses memenangkan 11 nominasi penghargaan Oscar di ajang Academy Awards ke-70. Keren bukan? Ngomong-ngomong, bagaimana sih kejadian sebenarnya? Apakah kapal Titanic itu benar tenggelam? Apakah kapal Titanic itu ada? Apapun pertanyaan kalian akan diulas di video ini ya. Kapal Titanic adalah salah satu kapal milik perusahaan White Star Line, di mana kapal yang lainnya bernama Olympic dan Britannic. Kapal ini menjadi terbesar dan termewah di dunia pada masa itu. Ia diketahui tenggelam pada 15 April 1912. Yang kita tahu bahwa tenggelamnya dikarenakan ia menabrak gunung es saat sedang berangkat dari Southampton ke New York City, Amerika Serikat. Peristiwa itu telah menewaskan 1.514 orang dari 2.224 penumpang beserta kru di dalamnya. Dan itu adalah peristiwa kecelakaan maritim terbesar di sepanjang sejarah. Namun, apakah benar kapal Titanic yang tenggelam? Seorang penulis, Robin Gardiner, pada bukunya yang berjudul Titanic: The Ship That Never Sank, mengemukakan teori konspirasi yang menghebohkan. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu adalah Olympic, bukan Titanic. Ia mengungkapkan bahwa Olympic menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah besar. Dari bukunya ia menjelaskan bahwa sebelum Titanic ada, Olympiclah yang merupakan kapal termewah dan terbesar di dunia. Pada tahun 1911, kapal itu telah melakukan perjalanan pertamanya. Situasi menjadi kacau saat kapal itu bertabrakan dengan kapal perang Inggris. Peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun pada bagian depan kapal menjadi sangat rusak. Kerusakan ini mengakibatkan pembuatan kapal Titanic menjadi mundur dikarenakan biaya tinggi reparasi untuk perbaikan. Perusahaan White Star Line tidak bisa mengklaim asuransi kapal tersebut karena kebijakan klaimnya adalah kerusakan 70% dan ada korban jiwa. Hal ini membuat perusahaan itu menanggung seluruh biaya tersebut. Lalu setahun lewat, kapal Olympic diganti namanya menjadi Titanic, di mana mereka merubah total tampilan Olympic seolah kapal itu seperti kapal yang baru jadi. Setelah kapal itu jadi, ternyata kapal itu sengaja akan ditenggelamkan supaya bisa memenuhi syarat klaim asuransi guna menutupi biaya reparasi sebelumnya. Jadi, kapal Titanic itu adalah bukan Titanic, melainkan Olympic. Ada seorang jurnalis bernama Molony Senan tertarik untuk meneliti penyebab sesungguhnya kapal ini. Selama 30 tahun ia meneliti dan disebarluaskan. Hasilnya sebagai berikut. Salah seorang korban peselamat bernama Vagina Pirat mengklaim gunung es bukanlah penyebab Titanic tenggelam. Ia menyatakan bahwa ada ledakan sehingga menimbulkan api dari lambung kapal. Hal ini menyebabkan kapal tersebut terbelah. Saksi lain bernama Mayor Arthur Division yang juga seorang penumpang kelas 1 mengaku mendengar ledakan berkali-kali pada saat kapal tersebut sudah menabrak gunung es. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya kapal itu tidak terbelah menjadi 2 bagian, namun 4 bagian. Beberapa konspirasi mengatakan bahwa kapal Titanic bukan karena gunung es, namun dikarenakan ledakan yang berasal dari dalam. Kesaksian tersebut selama ini ditutup-tutupi karena berbeda dari sejarah yang sudah disebarluaskan secara global sebelum Molony.
Perusahaan White Star Line adalah empunya dari seorang bernama JP Morgan. Dia adalah seorang yang ingin mendirikan Bank Sentral Amerika Serikat. Namun, upaya ini ditentang oleh bangsawan lain yang bernama John Jacob Astor, IV Benjamin Guggenheim, dan Isidor Straus. Mereka bertiga tercatat penumpang kelas 1 di kapal tersebut dan juga JP Morgan. Lalu beberapa menit kemudian, tiba-tiba JP Morgan keluar dari kapal itu untuk tidak ikut berlayar. Dari hal ini dapat terlihat JP Morgan telah mengetahui bahwa kapal ini akan ditenggelamkan demi mendapat klaim asuransi. Beberapa variasi mengatakan bahwa bukan tidak mungkin JP Morgan ingin klaim asuransi saja. Tentu ingin melancarkan bisnisnya dengan membunuh para penentangnya. Cerita ini muncul sebelum kapal Titanic berlayar. Sebelum keberangkatannya, White Star Line sulit untuk mencari pegawai atau kru kapal untuk berlayar bersama Titanic. Padahal bayaran yang ditawarkan yaitu 8 kali lipat dari gaji kru kapal biasanya, yaitu sekitar 400 pound sterling atau sekitar 7 juta rupiah pada tahun 1912. Beberapa bulan kemudian akhirnya Titanic hanya mendapatkan 70% kru kapal untuk berlayar. Kesulitan ini dikarenakan firasat kru kapal. Seluruh Inggris pada zaman itu memiliki firasat buruk terhadap kapal Titanic tersebut. Spesifiknya, mereka berfirasat bahwa kapal ini akan tenggelam pada pelayaran pertamanya. Sehingga semua kru kapal yang didapatkan ini adalah para kru baru atau pemula, bukan yang sudah berpengalaman. Kejadian tenggelamnya Titanic, beberapa bulan kemudian ada bank yang berkembang pesat. JP Morgan adalah salah satu bagian dari White Star Line. Ia membuat bank sentral yang bernama JP Morgan Bank. Pada kecelakaan itu, White Star Line memberikan uang ganti rugi kepada seluruh keluarga korban. Namun, mereka semua akan diberikan uang ganti rugi dengan syarat menjadi nasabah di bank JP Morgan tersebut. Pada saat itu pula sekitar 1.500 nasabah bertambah dengan cepat sehingga pada akhirnya JP Morgan Bank menjadi pemilik saham terbesar di White Star Line. Perkembangannya cukup pesat. Hingga sekarang JP Morgan Bank ada di mana-mana, bahkan ada juga di Indonesia. Itulah semua unek-unek tentang konspirasi tenggelamnya kapal Titanic. Tentu, konspirasi ini tetaplah konspirasi, selalu dikaitkan bisnis, uang, kekuasaan, dan lainnya. Namun, apakah konspirasi itu benar adanya? Semua kembali ke diri kita masing-masing ya sobat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silakan like dan share ke sosial media kalian ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, serta sampai jumpa di video selanjutnya.